Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Claudia Takasili-Hulu, Pendeta Jemaat Penabur Surakarta yang ditempatkan di Pos Pelayanan dan Kesaksian Sambi, Boyolali. Malam hari ini kita akan merenungkan bersama dari surat Efesus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini. Kami akan menutup aktivitas kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memaknai apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Surat Efesus pasal yang kelima ayat 17 sampai 18 demikian ditulis bunyinya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia tidaklah hanya kita yang membaca, tetapi terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar satu lagu yang berjudul Yang Sedang-Sedang Saja, yang populer sekitar tahun 2000-an awal, gitu ya. Sederhananya lagu ini menceritakan bahwa ada seseorang yang mencintai kekasihnya yang secara penampilan biasa saja, tetapi dia punya cinta yang besar kepada kekasihnya ini. Dia tidak pusing dengan penampilan kekasihnya, dia tidak melihat sesuatu yang harus berlebihan dan istimewa, tetapi dia memberi cinta dan perlakuan yang istimewa bagi kekasihnya. Izinkan saya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, untuk memakai lagu tersebut menghantarkan kita dalam perenungan di malam hari ini yang secara khusus dari surat Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18 ini. Hal yang pertama, marilah sebagai orang beriman kita semua tidak terkecoh dengan kenikmatan dunia, tidak terkecoh dengan kenikmatan anggur manis, memabukkan, sedikit bisa menghangatkan tubuh, tapi jika terlalu banyak dan terlalu sering dikonsumsi, maka memberi pengaruh buruk bagi tubuh. Marilah kita menikmati segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, bahkan keinginan-keinginan daging kita penuhi dengan yang sedang-sedang saja. Sehingga kita bisa berkuasa penuh dan menguasai diri kita untuk tetap berada pada jalan Kristus. Sudahkah sepanjang hari ini kita memberi diri untuk dikendalikan, untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, bahkan yang kita pikirkan di hari ini adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bisa menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, tindakan, bahkan pikiran rencana kita, maka kita akan berjalan menuju pada pengertian akan kehendak Tuhan. Dengan demikian, ketika kita berefleksi di malam ini sebelum beristirahat, dengan segala sesuatu yang sudah kita lewati, kita akan semakin bijaksana. Dan dalam kebijaksanaan itu, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebagaimana pula dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, hendaklah yang tahu benar melakukan kebenaran itu, tapi jika yang tahu dan tidak melakukan, maka ia akan jatuh dalam dosa. Maka mari Ibu Bapak Saudara, kita pikirkan, kita rasakan, dan kita fokuskan diri kita untuk yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terakhir, ketika yang lain harus sedang-sedang saja, ketika kita harus bisa meminimalisir hal-hal buruk terjadi dalam diri kita harus memikirkan yang besar, yaitu apa? Memberikan diri kita sepenuhnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita hidup setia
hidup benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat beristirahat Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bersyukur untuk semua hal yang sudah terjadi hari ini. Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menguatkan kami. Kami akan merefleksikan itu dan biarlah menjadi pengingat bagi kami sehingga kami dimampukan untuk berkomitmen menjadi pribadi yang benar dan sepenuhnya memberi diri untuk dituntun oleh kuasa Roh. Tolong kami untuk boleh mengecilkan, bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sehingga hidup kami boleh berfokus kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami akan istirahat Tuhan, menyerahkan diri kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan mereka dalam seluruh kelemahan hidup mereka, yang menjadi korban kekerasan, korban peperangan, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, saudara-saudara kami yang hidup dalam tekanan, tidak bebas beragama, beribadah, Tuhan kami bersama dengan mereka. Biarlah di malam ini mereka juga boleh beristirahat dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023.
Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.